Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi berkat rohani yang sangat luar biasa, memberkati hidup setiap orang yang ngerti ya, yang ngerti pesan firman Tuhan ini. Sebab firman ini tentunya akan sangat membesarkan hati setiap orang percaya dimanapun dia berada, ketika dia menangkap dengan betul apa yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus gitu ya. Saya sendiri pun sangat bersuka cita setelah mengerti lebih dalam, mengerti lebih utuh, mengerti lebih tegas ya, kalau bahasa saya lebih tegas tentang apa yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, dan saya katakan itu milikku gitu ya. Di hari-hari ini saya juga mendengarkan khotbah-khotbah yang luar biasa dari luar negeri gitu ya. Saya akan bagikan nanti untuk dinikmati oleh para sahabat dan juga saudara yang ngerti berbahasa Inggris gitu. Tapi lagi-lagi saya katakan untuk para sahabat dan juga saudara yang tidak mengerti bahasa Inggris, tidak perlu khawatir, sebab kerinduan hati saya adalah berbagi berkat rohani yang saya nikmati untuk orang lain juga bisa nikmati gitu ya. Nah, jadi ibu ini juga berkata bahwa betapa luar biasanya gitu ya, betapa luar biasanya yang Tuhan sudah kerjakan, sudah sediakan bagi kita gitu. Dia orangnya luar biasa, rohnya sangat menyala-nyala gitu ya, masih muda dan Tuhan pakai hidupnya. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang ngerti dengan baik, mengerti dengan betul setiap tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus, sebab penulis sesungguhnya daripada Alkitab ini adalah Roh Kudus yang memakai orang-orang gitu ya. Saya tertarik juga ketika salah seorang pastor dari luar negeri berkata bahwa siapa penulis firman, yaitu adalah Roh Kudus melalui orang-orang. Nah, kalau dia adalah penulisnya, maka hanya dia yang akan mampu untuk menyingkapkan, memberikan pengertian yang benar, yang tepat, yang utuh kepada kita atas setiap firman yang diilhamkannya. Itulah kenapa kalau baca firman, minta Roh Kudus untuk mengajar, untuk memberikan pengertian, dan juga untuk membuat kita mengerti gitu ya, memberikan pewahyuan gitu. Tadi saya katakan bahwa dan saya praktekkan itu dalam kehidupan saya, dan saya rasa lebih baik dalam mengerti dan memahami firman Tuhan, lebih menangkap dengan roh saya, dan saya percaya ketika itu juga terjadi ketika saya membangun kerohanian saya secara menyeluruh gitu ya. Saya menangkap apa yang betul-betul dimaksudkan oleh Roh Kudus lewat firman-Nya, dan kalau kita tangkap itu akan mengobarkan semangat, itu akan menggembirakan hati kita, membuat kita hidup dalam pengharapan, sama seperti orang-orang luar biasa ini gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke sharing kali ini gitu ya, ketika saya menyaksikan orang-orang luar biasa ini, ada ibu itu sepertinya dia dari Afrika gitu ya, atau bukan atau
yang jelas dia bukan Amerika berkulit putih gitu ya. Lalu ada seorang bapak juga yang kurang lebih sama gitu ya, orang tentunya dari Amerika gitu. Saya lihat mereka ini gitu ya, ini dari negara bagian yang berbeda, lalu ini dari negara yang berbeda pula. Nah kalau kita lihat juga di Indonesia ada, dan di negara lain juga ada gitu ya. Mereka adalah orang-orang luar biasa yang berkobar-kobar rohnya dengan status yang sama dengan kita. Kita percaya Yesus Tuhan, mereka sama. Lalu kemudian mereka membaca firman yang sama dengan diri kita, tapi kenapa kok outputnya berbeda? Kenapa rohnya berbeda? Kenapa hasilnya berbeda? Karena apa? Karena mereka tangkap apa yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Tentu selain itu ada banyak hal seperti komitmen mereka untuk sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan, praktek hidup mereka, kualitas hati mereka gitu ya. Tetapi hal yang bertalian dengan bahasa saya kali ini adalah bagaimana mereka itu menangkap apa yang dimaksudkan oleh Roh Kudus, membuat hati mereka bergembira, penuh semangat, mata mereka berbinar-binar karena mereka mengerti apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Dan itu yang saya rasakan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Itu juga yang membuat saya diberkati dan tidak merasa perlu kurang apapun ketika semakin mengerti apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan saya gitu ya. Jadi tadi saya katakan, kalau saya lihat memang dari banyak orang Kristen hanya sedikit orang-orang luar biasa gitu ya, yang tetap menyala-nyala, berapi-api buat Tuhan gitu. Dan saya yakin dan kita berdoa mereka adalah orang yang terus setia mengasihi Tuhan, dipakai oleh Tuhan, dan nanti di dalam kekekalan di Yerusalem baru, di surga. Dan mereka adalah orang-orang yang ternama. Tadi saya katakan mereka punya status yang sama dengan diri kita, sama-sama orang percaya kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang sama, punya firman yang sama, tetapi kenapa outputnya berbeda? Nah itu karena sikap hati mereka. Dan mereka ada yang tadi saya katakan mereka sungguh-sungguh praktekkan, ada yang menantikan Tuhan sungguh-sungguh, mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Kemudian juga ketika mereka membaca firman, mereka minta Roh Kudus untuk membuat mereka mengerti, dan mereka itu berbeda. Ketika kita sungguh-sungguh mau mengerti seperti doa Paulus, supaya engkau mengenal siapa Tuhan, ada hati yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, itu kan dibuat berbeda dengan orang-orang Kristen pada umumnya. Demikian juga ketika kita kemudian mengerti apa yang dipesankan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, itu membuat hati kita itu wow, itu betul-betul membuat hati kita itu, hatiku itu benar-benar gak sanggup, tidak akan pernah bisa mengerti betapa besarnya cintanya Tuhan, betapa besar kasihnya. Hari-hari ini memang saya sedang minta sama Tuhan gitu ya, semakin mengenal, merasakan kasih-Mu tangible, lebih nyata lagi. Dan tidak ada yang kebetulan. Lewat firman ini saya mengerti betapa wow dan gak bisa dimengerti, betapa besar, betapa dalam dan luar biasanya kasih Tuhan, dan apa yang sudah diperbuat di dalam kehidupanku gitu ya. Nah saya katakan kehidupanku bukan berarti aku doang gitu ya, tapi kita semuanya. Tapi kita mari menarik niat terhadap diri kita masing-masing gitu. Saya akan bacakan di Efesus 2 ayat 6. Dan karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, kita juga secara rohani diangkat ke surga bersama Kristus. Di sana secara rohani kita sudah duduk bersama dengan Raja kita Yesus. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat kita bersatu di alam roh dengan Dia. Secara rohani kita satu dengan Tuhan gitu ya. Nah itu kan di alam rohani gitu. Dan kita sudah duduk bersama dengan Raja kita di Raja kita Yesus. Dan kita tinggal menunggu kenyataannya nanti. Asal kita, ada garis besarnya ya, asal kita seperti jemaat Efesus ini.
Nah, jadi surat ini kan dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Efesus yang dia tahu siapa jemaat Efesus. Sebelum Yohanes memberikan peringatan wahyu daripada Tuhan Yesus sendiri kepada jemaat ini, di wahyu dikatakan bahwa mereka itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata kalau kita mengasihi Tuhan, itu kan tentunya salah hal yang pertama yang Tuhan mau, yaitu bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, akal budi dan kekuatan kita. Dan firman Tuhan juga menjelaskan kepada kita bahwa kasih kepada Tuhan itu akan memampukan kita, mendorong kita untuk menjadi penurut firman-Nya. Kalau kau mengasihi aku, kau pasti melakukan firman-Ku. Berarti itu udah artinya, namanya mengasihi Tuhan itu artinya berarti menaati, menuruti, menjadi pelaku firman gitu. Nah, di ayat 18 dikatakan bahwa jadi ini saya sedang berbicara kepada kita ya. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan sama seperti jemaat di Efesus ya, mengasihi Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, kita hidup untuk Tuhan. Ini sudah menjadi kenyataan. Tinggal kemudian nanti kita melihat kenyataan seperti firman Tuhan katakan bahwa kita akan melihat Dia muka dengan muka dengan wajah yang tidak berselubung, dan Dia akan menjadi yang sulung, dan kita akan memerintah bersama dengan Dia, duduk bersama dengan Tuhan. Sekarang melalui pengorbanan yang sudah Kristus lakukan di ayat 18, kita semua mempunyai hak untuk datang kepada Bapa melalui Roh Kudus yang ada dalam kita masing-masing. Betapa luar biasanya kita ini kalau sungguh sadari ya, kita ini bisa langsung oleh pimpinan Roh Kudus dan oleh darah Yesus yang sudah melayakkan kita, memperdamaikan kita bisa ngobrol dengan Bapa yang konon adalah the creator, pencipta, yang punya segala sesuatu, yang maha kuat, pemerintahan dan kekuasaannya yang akan datang dan yang kekal. Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah Bapa dari Tuhan kita Kristus Yesus, karena melalui persatuan kita dengan Kristus ya. Dari kemarin kan saya sudah katakan kita ini udah bersatu dengan Kristus. Allah sudah memberikan kepada kita setiap berkat rohani yang ada di surga. Jadi saya selalu katakan pada diri saya, dan saya juga bagikan pada sharing, kalau berkat rohani di surga Tuhan sudah berikan, yang konon tidak akan pernah bisa disandingkan dengan berkat yang ada di dunia. Yesus sudah memberikan darahnya, memberikan nyawanya, mencurahkan darahnya. Dia sudah gantikan kita di kayu salib. Itu yang termahal. Dia sudah memberikan Roh Kudus yang pada kita. Firman Tuhan juga berkata, bagaimana mungkin Tuhan tidak akan mengaruniakan kita segala sesuatu. Nah, jadi dikatakan bahwa berkat-berkat rohani sudah Tuhan sediakan di surga, dan itu menanti kita. Lagi-lagi saya katakan adalah kita yang mau mengasihi Tuhan, kita yang mau mendengar apa yang Tuhan kehendaki, kita yang hidup di dalamnya, mengasihi Tuhan, bersekutu dengan Dia, bergaul dengan Dia, berkasih-kasihan di dalam persekutuan pribadi kita, dan melakukan kehendaknya Dia. Berkat rohani sudah menanti di surga. Makanya seperti judul yang saya salah satu subjudul yang saya berikan pada video ini. Kenapa kita kalau ngerti ini, gak punya alasan lagi untuk memuji Tuhan. Gak punya alasan lagi untuk tidak memuji Tuhan, saya ralat. Tidak punya alasan lagi untuk tidak memuji-muji Tuhan. Kecenderungan hati kita kan malas memuji Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan, tidak menjaga persekutuannya dengan Tuhan. Cuma hanya persoalan sepele yang Tuhan tidak jawab doa-doa kita pada saat sekarang. Padahal di waktu yang lalu Tuhan sudah dengan setia memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita yang mau menyamakan diri seperti jemaat Efesus yang mengasihi Tuhan, berkat rohani sudah Tuhan sediakan di surga. Di ayat 4 dikatakan bahwa sebelum dunia ini diciptakan, Allah sudah memilih kita. Ayolah bayangkan,
jauh sebelum dunia ini, jauh sebelum kita ada sekarang, gitu ya. Sebelum dunia diciptakan, Allah sudah memilih kita, dan itu fix, itu udah tulisan yang nggak bisa diganggu gugat, dan itu berita baik yang kita baru tahu ketika kita sekarang Tuhan ciptakan dan kita membaca kebenarannya. Di antara miliaran orang yang pernah mampir di muka bumi ini, ada orang-orang yang tidak pernah mengenal kebenaran, tidak pernah mengenal Yesus Tuhan, dan hidup mereka akan berakhir di dalam kebinasaan kekal. Betapa kita beruntung sekali. Sebelum dunia diciptakan, Allah sudah memilih kita. Artinya Dia sudah mengasihi kita dan berencana untuk mempersatukan kita dengan Kristus supaya kita disucikan dan dianggap tidak berdosa di hadapannya. Besar sekali apa yang Yesus kerjakan untuk kita kemudian dianggap layak nanti ketemu dengan Bapa. Dan itu dikerjakan dan sudah selesai di atas kayu salib. Ayat 5 berkata dari Efesus 1, sebelum dunia diciptakan, Allah sudah menetapkan kita untuk diangkat menjadi anak-anaknya melalui Kristus Yesus. Kristus Yesus sesuai dengan kehendaknya, itulah yang berkenan kepadanya. Dipilih, diperdamaikan dengan Tuhan, dianggap layak, disucikan oleh darahnya, dan kita menjadi anaknya. Di manakah anak yang tidak sekaligus menjadi ahli waris? Hanya anak yang memang durhaka, yang durhaka terhadap orang tuanya, yang tidak menjadi ahli waris sah. Kalau kita tetap mengasihi Bapa, kita tetap mengasihi Tuhan, dan kita akan menjadi ahli warisnya Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan. Efesus 1 ayat 11, untuk mencapai tujuannya itu Allah mengatur segala sesuatu menurut kehendaknya, dan kehendaknya sejak semula adalah memilih kita untuk mewarisi hak sebagai umatnya melalui persatuan dengan Kristus. Jadi kita diberi suatu kehormatan besar, yaitu menjadi angkatan pertama dari semua orang yang kelak menjadi umat Kristus yang berharap kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita memuji Allah karena kemuliaannya. Di ayat 13, sebab ketika kalian mendengar ajaran yang benar, yaitu kabar baik tentang keselamatan melalui Kristus, kalian percaya kepadanya. Lalu sesuai dengan janjinya, Allah memberikan Roh Kudus kepada kalian sebagai tanda bahwa kalian sudah menjadi miliknya. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu adalah tanda materai bahwa kita ini milik Kristus. Rohnya itu tinggal di dalam diri kita masing-masing sebagai jaminan. Nah, jadi Roh Kudus itulah yang membuat kita benar-benar yakin, sadar, dengan hati yang percaya, dengan pikiran yang dengan percaya diri untuk katakan Bapa. Itu Roh Kudus yang mengajari untuk kita kemudian bisa memanggil Allah Bapa sebagai Bapa. Roh itu tinggal di dalam diri kita masing-masing, dan Roh Kudus itu adalah sebagai jaminan bahwa kita akan menerima segala sesuatu yang sudah Allah janjikan kepada kita sebagai umatnya. Berkat-berkat rohani, apa yang dijanjikan pada jemaat-jemaat di kitab Wahyu, itu kita akan miliki asal kita menjadi seperti jemaat Efesus yang mengasihi Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam kita, Dia mengajar kita, Dia akan memberikan kita pewahyuan tentang firman Tuhan, Dia akan menolong, Dia akan menghibur kita, Dia akan menjamin kita. Sampai kemudian pada waktunya Tuhan akan genapi janjinya. Dan Allah tentunya tidak pernah berdusta. Dan melalui kehadiran Rohnya itulah kita tahu bahwa kita sudah ditebus dan menjadi milik Allah sepenuhnya. Kenapa bisa katakan bahwa aku ini milik Tuhan, aku sudah ditebus, aku diampuni? Karena Roh Kudus yang memberikan kita keyakinan bahwa aku sudah ditebus, aku diampuni. Ketika aku bertobat, aku diampuni, aku disucikan oleh Tuhan. Jadi sekali lagi, mari kita memuji Allah karena kemuliaannya. Tadi saya katakan, kalau sudah tahu harta rohani yang besar ini, pengharapan yang luar biasa ini, apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita, maka sekalipun kita
saya katakan kepada diri saya, bahkan sekalipun tidak saya dapatkan apa yang saya harapkan di dalam sisa hidup saya ini, saya tentu tidak akan menjadi lemah. Pilihanku, aku mau selalu bersyukur, aku mau berterima kasih for everything that you have done in my life, Jesus. Untuk apa yang sudah kau kerjakan, untuk apa yang Tuhan sudah sediakan. Makanya heran kalau kita udah dididik baca firman, udah tahu banyak firman Tuhan, bahkan udah melayani. Kalau ternyata sikap hati kita masih dipengaruhi oleh oleh situasi kita, oleh kondisi kita, oleh kesulitan, oleh kesesakan, oleh doa-doa yang belum terjawab, sebetulnya kita belum mengerti apa yang dituliskan oleh firman Tuhan kepada kita. Makanya kan Paulus juga katakan mengucap syukur dalam segala hal, bersukacitalah. Yesus juga katakan pada muridnya, bersukacitalah karena namamu tertulis di surga. Itu kan hal-hal yang jauh lebih tinggi daripada apa yang kita kejar di dalam dunia ini. Sebetulnya Roh Kudus kemudian menuntun saya untuk membaca ayat ini adalah karena saya dapatkan pelajaran yang berharga, yang aku percaya ini yang membuat Tuhan berkenan kepada Daud. Jadi kan saya baca juga kitab Mazmur dengan versi yang berbeda sekarang. Saya baca di Mazmur 71 ayat 6. Dan Roh Kudus membuat saya mengerti, ini loh yang membuat Daud kemudian kenapa berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan, yang ini saya ambil dari firman Allah yang hidup. Ya Allah, Engkau telah menyertai aku sejak aku lahir dan selalu menolong aku. Tidak heran kalau aku selalu memuji Engkau. Keberhasilanku yang kukagumi, begitu banyak yang dikagumi oleh banyak orang, adalah semata-mata karena Engkau perlindunganku yang perkasa. Aku akan bersorak-sorai dan menyanyikan puji-pujian bagimu, karena Engkau telah menebus aku. Ketika saya baca ini, salah satu hal yang dimiliki oleh Daud adalah dia selalu bersyukur. Dia mengingat-ingat semua kebaikan Tuhan. Padahal kesesakan hidupnya juga banyak. Kita malah nggak ada apa-apanya dengan kesesakan hidupnya. Tetapi seperti perkataan-perkataan saya di waktu yang lalu, cari alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Bahkan sekalipun hal yang remeh-temeh, cari alasan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dia orang yang bersyukur. Tuhan senang kepada orang yang bersyukur, dan dia ingat apa yang dikerjakan oleh Tuhan dalam diri. Engkau telah menebus aku. Bahkan ketika kita udah tahu Tuhan sudah mati di kayu salib buat kita, dia sudah menebus dosaku, dia sudah menggantikan hukuman yang harusnya kita tanggung. Pertanyaan saya adalah, apakah dirimu masih mengingat-ingat itu? Tuhan gak pernah bosan dan itu lagi, bersyukur lagi. Gak bakalan, itu yang saya percaya. Mengulang-ulang bersyukur untuk hal yang sudah kita tahu, yang sudah ucapkan di masa lalu. Bahkan termasuk untuk hal yang remeh-temeh, itu Tuhan senang. Karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Gak ada firman yang berkata cukup mengucap syukur sekali untuk apa yang Tuhan kerjakan. Mengucap syukur selalu bersukacita. Apakah kemudian fokusnya adalah masalah? Apakah fokusnya adalah kesesakan Tuhan izinkan terjadi? Apakah fokusnya adalah pergumulannya yang belum terjawab? Nah, kalau orang seperti ini, itu tidak akan pernah mungkin berkenan kepada Tuhan. Nah, tadi saya katakan ini yang saya dapatkan ketika saya baca Mazmur ini, dan kemudian saya baca di Efesus, betapa lebih lagi kita harus bersyukur. Paulus pun mengatakan, jadi sekali lagi, marilah kita memuji Allah karena kemuliaannya. Itu sekali lagi, itu diulanginya di ayat 14, dan di 12 dikatakan, oleh karena itu mari kita memuji Allah karena kemuliaannya. For all that you've done, I will thank you. Ada lagu yang sangat memberkati, katakan bahwa untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Ketika menaikkan itu kepada Tuhan sebagai dupa yang harum, ingat semuanya. Coba kalau Tuhan tidak pilih aku, bakalan binasa. Kalau Tuhan tidak perdamaikan aku dengan Bapa, bagaimana aku bisa masuk dalam hadirat Tuhan? Kalau Tuhan tidak selamatkan hidupku. Bahkan kalau ingat
bukan ingat, kalau renungkan apa yang tersedia di dalam kerajaan surga, yang harta rohani, kemudian juga nanti kita akan duduk bersama dengan Tuhan. Apalagi yang membuat dirimu untuk tidak bersyukur? Makanya kalau seseorang baca firman ya, membaca firman, katanya baca firman setiap hari, tapi firman itu tidak menjadi kekuatan bagi dirinya, tidak menjadi penghiburan bagi dirinya, itu berarti ada yang salah dalam membacanya. Jangan-jangan bacanya itu nggak melibatkan Roh Kudus, jadi bacaan itu sama kayak tulisan yang lain, tidak berdampak, tidak mengubahkan dirinya. Firman ini mengubahkan saya setiap hari, saya bersuka cita, dan itu yang selalu saya katakan, Tuhan, memang ada gengsinya ketika punya pelayanan yang besar gitu ya. Ketika dulu melayani di radio gitu, dulu sebelum saya melayani di radio tersebut, saya dengarkan para hamba Tuhan melayani di radio yang sama, di stasiun radio yang sama gitu ya. Kemudian melayani oleh kemurahan Tuhan seperti platform yang sama gitu ya. Itu tidak akan pernah membahagiakan, membuat sukacita, memberikan air hidup dalam kehidupan saya, kecuali hanya ketika saya mengerti apa isi hati Tuhan lewat firman-Nya. Tentunya selain persekutuan dengan Tuhan, pergaulan yang erat dengan Tuhan, kemudian kedekatan batin, hadiratnya, dan juga cintanya melalui firman-Nya, itu yang membuat kerohanian saya menjadi hidup. Nah, jadi lewat apa yang saya bagikan pada kesempatan ini, selain saya membukakan rahasia yang hebat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Efesus, yang juga untuk kita, kalau kita sama dengan jemaat Efesus, membuat kita ke depan. Saya juga akan tambahkan berkat-berkat rohani yang saya dapatkan dari luar. Mulai sekarang praktekkan sungguh-sungguh, dan sungguh-sungguh mengharapkan ketika baca firman ada sesuatu yang baru, yang Roh Kudus sang penulis itu, sang pengilham firman itu minta apa yang baru, pengertian yang baru yang akan membakar, menghidupkan, menyalakan manusia rohani kita, supaya kita tetap berkobar-kobar, menyala-nyala, dan menjadi-jadi di dalam mengikut Tuhan. Saya katakan, Tuhan masih punya kesempatan, walaupun saya nggak seluar biasa mereka itu, tapi saya mau didapati oleh Tuhan, rohku menyala-nyala, dan hidup ini menjadi nikmat. Apapun keadaannya, apapun definisi hidup sekarang, kalau kita tetap memiliki persekutuan dengan Tuhan, selalu mendapatkan tuntunan Roh Kudus, mendapatkan ilham, mendapatkan kabar baik daripada Tuhan. Dan itu kenapa saya selalu katakan, Tuhan, I want to know you deeper. Saya mau tahu Engkau lebih dalam lagi, lebih dekat lagi, lebih daripada sebelumnya, semakin mengasihi Engkau. Dan sekalipun mungkin pikiranku ini terbatas untuk mengerti dan memahami kebesaran-Mu, cinta-Mu, tapi mau progres daripada sekarang. Ketika kita sungguh-sungguh seperti itu, bukan lagi kita berdoa itu hanya mau permasalahan selesai untuk kebutuhan kita, untuk berkat ini, tapi jangan cuma mencari tangannya, tapi mencari wajahnya, mau kenal pribadinya. Dan itu melebihi daripada berkat. Dia memiliki penghiburan, dia memiliki kekuatan, memiliki keyakinan, membagikan keyakinan dan kedekatan kepada Tuhan. Ini salah satu hal yang saya dapatkan hari-hari ini. Dan tadi saya katakan ya, masih punya kesempatan untuk seperti mereka, ingin berada di jajaran orang-orang luar biasa nanti di dalam kekekalan. Saya katakan lagi bahwa kita punya status yang sama dengan mereka, hanya berbeda sikap hati. Kita punya makanan rohani yang sama dengan mereka, firman Tuhan. Tapi kenapa mereka berapi-api, mereka luar biasa, mereka menyala-nyala, tetapi kita bersyukur saja pun susah, tidak memuji Tuhan. Saya dalam doa-doaku, dan tadi saya katakan seperti pemazmur katakan, terima kasih karena Engkau menebusku. Dan di Capa saya katakan, Tuhan, aku bersyukur karena Engkau sudah menjadikan aku ahli waris-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memilih aku sebelum dunia dibentuk. Engkau telah memilih aku sebelum dunia dijadikan.
betapa berharganya Engkau mengasihi aku. Bahkan Tuhan, ketika aku bertobat dulu, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau bertobat gitu ya, dalam perjalanannya juga nggak selalu sempurna, belum sempurna dan terus disempurnakan. Terima kasih untuk darah-Mu yang menjamin bahwa akan selalu ada pengampunan. Aku berdoa keras-keras, aku memuji Tuhan, dan itu benar-benar mempengaruhi pendengaranku, bahkan ruang doa, dan itu atmosfer langsung berubah. Dan aku bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau kita berempat setiap hari, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku, bergaul dengan Roh Kudus. Oh ya, kemarin juga saya dapatkan pengajaran luar biasa gitu ya, dikatakan bahwa dia bicara tentang Roh Kudus gitu ya. Roh Kudus itu bukan burung, Roh Kudus itu bukan api, bukan, ya memang dia punya kuasa, dia seperti lidah api, tapi ingat bahwa dia adalah pribadi yang ingin seperti layaknya pribadi yang hadir dalam kehidupan kita, dan kita ingin Roh Kudus mau kita mengadakan perhubungan, pergaulan yang erat dengan Dia. Dan itu aku sedang usahakan di masa-masa puasa. Tuhan, aku mau lebih lagi. Nggak kerasa tuh Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang menuntun aku, udah mau pertengahan masa puasa, dan aku mau lebih lagi. Aku nggak mau sia-sia gitu ya. Dan aku mau bersekutu dengan Tuhan, dan banyak hal berkat rohani yang diberikan gitu ya, yang aku ngerti gitu, dan saya katakan, Tuhan, semua penghalang. Jadi kalau manusia itu ada hobi, ada kesombongan, mungkin ada apa yang menjadi keinginan dagingnya, entah apapun itu, entah keterikatan dengan apa, entah hawa nafsu gitu ya. Dan saya katakan pada Tuhan, apapun yang menjadi keinginanku, keinginan dagingku, aku persembahkan, aku sembelih, dan aku jadikan sebagai kurban di hadapan-Mu, dan aku tidak akan pernah menyentuhnya. Apa yang menjadi kesukaan diriku, maksudnya apapun itu yang semuanya menyeleweng, bertentangan dengan hati, keinginanmu, dengan kehendak-Mu, aku persembahkan dan aku sembelih, dan aku mau hanya melakukan kehendak-Mu. Salah satu cara untuk bergaul dengan Roh Kudus adalah sederhana, karena Dia satu perasaan dengan Bapa, Roh Allah sendiri. Kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, kita taat, kita suka memuji Tuhan, dalam perhatiannya kita bersyukur, kita berterima kasih, kita melakukan hal yang baik, Roh Kudus akan semakin terasa, semakin kita bisa menjangkau dan membangun persekutuan dengan Roh Kudus. Jadi seperti Kathryn Kuhlman ya, salah satunya yang bergaul dengan Roh Kudus, itu kita bisa bangun ya, menghauskan itu, mengusahakan itu, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Undang dan bangun hubungan dengan Roh Kudus dalam pembacaan firman juga. Dan nanti kita akan semakin hari semakin mengerti apa kekayaan rahasia yang terdapat dalam firman Tuhan. Itu akan membuat mata kita berkaca-kaca ketika baca firman. Baca firman itu bukan cuma rutinitas, udah kebiasaan, sesuatu yang ada yang kurang kalau nggak baca firman. Enggak cuma segitu. Mestinya ini akan membakar semangat kita, ini akan mengubahkan kita, membuat mata kita bersahaya, membuat kita berapi-api. Makanya saya bingung, kenapa kok kemarin kan sudah kasih pengumuman, nanti bisa bersaksi, pilihannya bersaksi atau berbagi rema atau berbagi sharing. Tapi sejauh ini saya lihat belum ada yang membuatkan rekaman, atau ya saya berpikir positif aja, mungkin beberapa sedang mempersiapkan. Semuanya itu datang daripada persekutuan dengan Tuhan. Kalau rohnya menyala-nyala, ini kan sebetulnya apa yang saya bagikan ini nggak berlevel ilmu teologi Allah, semua itu cuma dari firman Tuhan. Bahkan saya membacanya itu dari terjemahan selain terjemahan baru gitu ya, karena lebih kuat bagi saya, lebih mudah mengerti. Itu yang membakar semangat saya gitu ya. Mestinya kalau kita dapatkan sesuatu yang baru, dapatkan pengalaman dengan Tuhan setiap hari, maka akan ada yang meluap yang tidak membuat kita tidak tahan untuk selalu berbagi dan berbagi.
Itu tandanya orang selalu mendapat kobaran api daripada Roh Kudus. Tuhan mau yang seperti ini. Itu kenapa dikatakan kemarin dalam video kesaksian, tetap menjadi gadis bijaksana yang selalu berkobar-kobar, selalu memiliki persekutuan cinta dengan Tuhan. Dan orang akan berubah dengan cara hidupnya ketika dia selalu diterangi dengan firman Tuhan oleh ilham Roh Kudus. Dia akan selalu bersyukur. Dia nggak lagi peduli dengan apapun yang akan terjadi, karena Yesus milikku di surga udah lebih daripada segalanya. Bahkan sekalipun apa yang saya harapkan tidak terjadi, tetapi sekalipun apa yang saya harapkan dalam hidup ini, sisa hidup ini nggak terjadi, tak akan mematahkan semangat saya, kepercayaan saya kepada Tuhan. Sebab apa yang disediakannya di dalam kekekalan itu lebih berharga dan lebih mahal daripada apapun yang bisa saya dapatkan di dunia ini. Rindu sekali setiap kita itu berapi-api gitu ya. Makanya orang kalau undur dari baca firman itu memang karena dia nggak dapatkan apa-apa. Ayo mulai sekarang ajak Roh Kudus untuk baca firman. Roh Kudus buat aku ngerti. Lalu kemudian juga renungkan apa yang Tuhan sudah sediakan, apa yang Tuhan sudah kerjakan, betapa dalamnya kasih-Nya. Sebelum dunia dibentuk kita sudah dipilih. Udah gitu jatuh dalam dosa, diambil, diperdamaikan. Dia punya rencana untuk menjadikan kita anaknya, anak-anaknya, ahli warisnya. Kalau ini direnungkan, maka tidak akan ada lagi sikap yang gak memuaskan hati Tuhan, yang bersungut-sungut, malas memuji Tuhan. Dan dikatakan pada ayat-ayat perikop-perikop itu, dikatakan justru inilah sebetulnya motivasi. Kenapa kita harus hidup dalam kasih? Kenapa kita harus berbuat baik? Karena kita udah terima banyak kebaikan daripada Tuhan. Ini menjadi motivasi kenapa kita harus mengasihi. Makanya orang kalau masih bermasalah dengan mengampuni, dia belum tahu firman Tuhan, pikirannya masih gelap gitu. Dia sudah diampuni oleh Tuhan. Kita sudah diampuni oleh Tuhan. Ini yang saya katakan kesukaan saya, lahir MTRC yang benar-benar berbeda dari kekristenan yang lama. Kekristenan pada umumnya diubahkan mengenal Tuhan, berbeda sikap hidupnya, rindu mengasihi Tuhan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang ada di dalam kediamannya, di rumahnya adalah ucapan syukur, memuji Tuhan untuk apa yang sudah dikerjakannya. Tuhan baik kepadaku, Dia sudah memilih aku. Orang lain bahkan ada yang gak dipilih, Dia selamatkan hidupku. Itu akan berbeda. Dia akan memiliki respons yang positif terhadap Tuhan, yaitu tadi mengasihi Tuhan karena sadar udah diampuni, udah diselamatkan. Dan di akhir saya katakan bahwa ini bukan janji yang manis untuk semua orang. Ya, karena firman Tuhan katakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan selamatkan. Tadi saya sudah tegaskan, Paulus tulis ini kepada jemaat di Efesus yang sebelum diperingatkan oleh Yohanes di kitab Wahyu, mereka adalah orang yang mengasihi Allah, mengasihi Tuhan. Dan ini hanya akan didapatkan nanti oleh orang yang mengasihi Tuhan. Makanya saya bersyukur kepada Roh Kudus yang menuntun pelayanan ini dari awal. Makanya dari awal-awal kan selalu ngomongnya itu ketaatan, karena itu pondasinya. Tanpa ketaatan ini semua akan menjadi cerita dongeng. Orang kalau tidak taat kepada Tuhan tidak akan mungkin berkenan kepada Tuhan dan tidak akan masuk pada jenjang kerohanian sekarang. Jadi makanan-makanan rohani yang luar biasa ini adalah buat mereka yang udah komitmen mau taat, komitmen mau mengasihi Tuhan, komitmen sungguh-sungguh gitu loh. Ini pembekalan lanjutan. Jadi kalau orang bermasalah dengan ketaatan, gak bakalan bisa mengikuti tangga kerohanian ini. Akhirnya apa yang saya dapatkan memberkati hidup saya, membuat saya semakin bersuka cita dalam hidup, semakin menikmati hidup, semakin merindukan Tuhan, semakin cinta Tuhan. Saya katakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Kadang-kadang saya pakai dengan jari saya gabungkan kayak simbol-simbol love gitu ya.
Lord, I do love you, Jesus. Saya katakan dalam doa-doa saya pribadi, sampai aku merasakan Tuhan, aku mengasihi Engkau, dan buat aku mengasihi Engkau, Engkau terlalu luar biasa bagiku Tuhan. Dan selalu memuji Tuhan dengan cara yang terbaik. Lalu kemudian, karena dikatakan bahwa kita kan udah miliknya Tuhan, jadi Dia akan sadar semua yang ada padaku. Seperti lagu yang berkata bahwa Yesus, aku percaya, Yesus, aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Orang kalau udah ngerti yang kayak gini-gini, dia tahu setiap hari aku hidup, apapun yang aku perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada dorongan, waktuku, tenagaku gitu ya. Tadi juga sebelum rekaman 2 malam aku benar-benar minta kepada Tuhan bahwa bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, pelayanan ini kepunyaanmu, pelayanan ini untuk memuliakan Engkau. Nanti kalau misalnya aku udah nggak ada, aku bisa sedikit berbangga di hadapan Tuhan bahwa waktu hari-hariku saya udah melayani Tuhan, dan lewat pelayanan ini buat mereka yang punya telinga, mereka udah diubahkan gitu ya. Kita nggak tahu Tuhan datang kapan, kita juga nggak tahu usia kita seperti apa, tetapi setiap hari dari bangun ya, saya dari subuh aku selalu membangun persekutuan dengan Tuhan, dan apapun yang saya lakukan, sekalipun itu tidak related dengan pelayanan, saya mau lakukan sebab Tuhan itu identik dengan kebaikan, hal-hal yang positif gitu ya. Dan itu saya persembahkan setiap hari, biar hidupku menjadi persembahan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan gitu ya. Jadi ketika saya baca salah satu reward yang Tuhan sediakan bagi, nanti saya akan bagikan ya secara khusus untuk video itu, dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan nama baru gitu ya, lihat di batu putih gitu ya. Dan itu rahasia hanya kita yang tahu. Mungkin ya dalam hikmat yang saya ngerti sekarang, itu kan bisa saja nama yang unik, nggak kayak nama sekarang orang misalnya Matthew atau siapalah sebut gitu ya, atau Abigail atau apa gitu. Ya mungkin itu adalah nama spesifik yang indah yang Tuhan berikan. Mungkin seorang yang mungkin artinya seseorang yang menyenangkan hatiku, atau mungkin seseorang yang mencintai aku. Itu benar-benar rahasia dan kita yang tahu, hanya kita yang tahu gitu. Dan itu yang selalu menggairahkan, yang mendorong bahwa hari ini hari persembahan buat Tuhan. Apa yang saya kerjakan hari ini memuliakan Tuhan. Bukan soal aku di mimbar, bukan soal aku berbagi rekaman seperti ini, tapi bagaimana sikap hidupku dilihat oleh Tuhan, dan itu positif. Didapati aku selalu mendahulukan Tuhan, selalu memuji Dia, selalu bergembira dengan firman-Nya. Kalau udah alamin yang kayak gini, pasti udah berkobar-kobar tuh mau buat rema, entah apapun. Kan saya juga ngomongnya kayak gini, nggak kayak ya, memang nggak dari latar belakang STH kan, biasa aja. Bahkan saya lebih suka mendengarkan versi bahasa Alkitab dengan versi yang lebih sederhana gitu ya, supaya lebih kuat dan bisa aku ngerti gitu. Nah, kita juga kan dalam berbagi rema nggak harus yang sistematis, yang bahasa yang tinggi. Kalau ada rohnya menyala-nyala, berkobar-kobar, itu pasti berkat. Mestinya itu yang mendorong, ya bersaksi kayak berbagi rema, kemudian bersharing ria gitu ya. Itu akan mendorong kita untuk membagi berkat, dan itu tentunya menyenangkan ke hati Tuhan, karena kita memberitakan tentang Dia, memberitakan kebenarannya akan memerdekakan orang gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada sharing kali ini. Tetap bersemangat, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.